Halo semuanya dan selamat datang di channel ini. Kali ini aku ingin membahas tentang pertandingan catur antar engine yaitu AlphaZero melawan Stockfish 8. Ya, mungkin kali ini akan menjadi pembahasan yang sangat panjang. Di samping saya memerlukan waktu yang lama untuk mengevaluasinya, ini adalah pertarungan yang mungkin di dalamnya tidak ada gerakan yang salah ataupun blunder. Dan dari data yang saya terima, di sini AlphaZero hanya di-input peraturan permainan saja, tanpa ada nilai material. Seperti kuda bernilai 3, gajah bernilai 3, dan menteri bernilai 9. Ya, seperti itulah. Dan Alpha hanya membutuhkan waktu belajar 8 jam. Meskipun hanya 8 jam, Alpha sudah memainkan 44 juta permainan. Wow. Dan di sini Stockfish masih seri 8. Kalau yang sekarang Stockfish sudah sampai seri 11 tapi belum ada rematch. Dan baiklah, mari kita mulai agar tidak terlalu panjang videonya. AlphaZero memegang bidak putih dan Stockfish memegang bidak hitam. Permainan dimulai dengan kuda F3, kuda F6, C4, English opening, E6, kuda C3, gajah B4, English opening variasi Nimzo dengan gajah B4-nya, menteri C2, rokade oleh hitam, dan pion A3, memprovokasi hitam untuk mundur atau makan kuda. Dan di sini hitam memilih gajah makan kuda, menteri makan gajah, E5, B4, D6. Dan dalam posisi ini putih mempunyai banyak pilihan, yaitu gajah B2 untuk langsung membuat ancaman diagonal, atau pion G3 yang juga banyak dilakukan oleh para grandmaster di dunia ini, karena semua gerakan ini masih dalam tahap teori yang mana banyak dipelajari di sekolah-sekolah catur. Tapi di sini AlphaZero tidak memilih gerakan itu, lebih memilih gerakan pion E3 membuka jalan gajah. Dan gerakan ini membiarkan kuda ke E4 mengancam menteri. Jadi, menteri ke C2 balas mengancam kuda, kuda mundur ke G5, pion B5, dan aku masih bertanya kenapa pion B5 ya. Mungkin alasan yang bisa saya pikirkan adalah dengan begitu kuda tidak bisa melangkah karena terhalang jalannya, dan langkah satu-satunya hanyalah kuda D7, dan itu pun akan menghalangi lajur gajah, dan kemungkinan itu akan mematikan sayap menteri hitam. Kemungkinan seperti itu. Dan di sini hitam langsung makan kuda untuk memperlemah pertahanan sayap raja. Karena putih, pertahanan sebelah raja akan terbuka, dan tentu saja dibalas pion makan kuda. Dan di sini hitam menggerakkan menteri ke F6, menyerang benteng dan pion F3, serangan garbu, karena tidak ada yang menjaganya ya. Dan putih menggerakkan pion D4, menutupi ancaman terhadap benteng. Tapi menggerakkan pion D4 ini, putih sengaja mengorbankan pion F3, yang jika dipikir-pikir ini adalah engine loh, yang mana satu pion pun berharga. Seperti kata Philidor, pion adalah nyawa dalam catur. Tapi di sini Alpha tidak percaya itu, malah dia menghiraukannya karena tidak diprogram untuk menilai sebuah bidak berdasarkan angka ya, seperti yang tadi dijelaskan. Tapi Alpha memprogram dirinya untuk mengetahui seberapa penting bidak dalam posisinya. Dan ya, mari kita lihat apa yang didapat dari pengorbanan pion ini. Tentu saja, setelah pion D4, menteri makan pion F3, mengancam benteng H1. Dan benteng pun bergeser ke G1, menghindari ancaman. Kuda D7, seperti yang kita bahas, kuda tidak bisa kemana-mana kecuali D7 dan bertujuan ke F6. Dan di sini putih menggerakkan gajah F2, memaksa menteri kembali ke F6, yang mana ini akan memblok jalan kuda karena tidak ada jalan bagus lagi untuk menteri kecuali F6 tersebut. Dan akhirnya gajah ke C2 yang seperti kita bahas tadi, menegaskan ancaman dari dua sisi, yaitu gajah dan benteng ya. Kemudian menteri H4 mengincar pion H2. Jika kamu dalam posisi ini, apa yang akan kamu lakukan?
Akankah kamu melindungi pion atau mengorbankan lagi pion untuk yang kedua kalinya? Mungkin gerakan yang logis adalah benteng kaki 2 melindungi pion, tapi ini terlihat pasif. Atau sebuah taktik seperti gajah F3, menteri makan pion, benteng ke H1, mengancam menteri dan skakmat di peta H7. Ya, itu adalah alasan logis bagi manusia, tapi sepertinya bukan gerakan yang cukup kuat. Dan dari gerakan-gerakan itu tadi, AlphaZero tidak memilih satupun, tapi memilih gerakan benteng ke G4. Ya, benteng ke G4. Memaksa hitam untuk memakan pion H2. Dan hitam pun memakan pion H2. Yang berarti, ini adalah pengorbanan pion yang kedua. Dan apa kompensasi putih dari semua pengorbanan pion tersebut? Ini engine kan? Dan apa yang akan dilakukan putih setelah menteri makan pion? Ya, putih hanya menggerakkan benteng ke G3. Gerakan yang simpel namun berarti. Menutupi lajur diagonal menteri. Dan sisi sayap raja putih sudah terbuka untuk penyerangan. Kemudian, pion F5. Dan ini adalah gerakan yang logis menutup jalur diagonal yang berbahaya jika menteri putih menyerang. Kemudian rokade oleh putih. Ini ditujukan untuk mengembangkan perwira putih. Tapi gerakan ini lagi-lagi membutuhkan pengorbanan pion, yaitu pion F2, karena raja yang melindungi pion pergi. Di sini, hitam bisa saja langsung memakan pion tersebut. Tapi hitam lebih memilih gerakan benteng ke F7 untuk langsung melindungi pion. Jika boleh, mari kita analisis sebagai manusia. Jika menteri makan pion F2, benteng ke G1, ancaman skak di peta G7. Benteng F7 melindungi pion, benteng ke G2 mengancam menteri, menteri ke E2 skak, gajah menutup skak dan menjebak menteri. Menteri ke H1 mencari jalan kabur, benteng ke G1 mengancam menteri, dan menteri ke E4 menginginkan pertukaran menteri. Menteri ke E2 mencari pola serangan, pion F5 mengancam benteng, benteng H3, pion makan pion, dan gajah C2 mengancam menteri. Menteri kabur ke F4, gajah H7 skak, raja menghindar, dan gajah ke G6 mengancam benteng. Dan dari sini, hitam masih mempunyai banyak variasi, yaitu kuda F6 menghindari ancaman benteng untuk skak, dan juga ancaman gajah makan benteng. Dan masih banyak lagi. Dan itu semua adalah gerakan-gerakan yang rumit menurutku. Maka dari itu, hitam langsung menggerakkan benteng ke F7, melindungi pion, daripada membuat gerakan rumit yang seperti itu tadi ya. Dan putih menggerakkan gajah ke F3, membuat sebuah jebakan untuk hitam, dan melindungi pion F2. Jadi, menteri sekali lagi mencari jalan kabur, yaitu H4. Dikejar oleh benteng, yaitu H1. Menteri kabur ke F6, dan raja ke B1. Jelas terlihat bahwa Alpha tidak terburu-buru untuk melancarkan skak. Walaupun semua perwiranya sudah dalam posisi menyerang ya. Dan di sini hitam menggerakkan G6, mencoba memperkuat pertahanan. Dan benteng mundur ke G1. Yang sebenarnya gerakan ini sedikit mencurigakan. Kenapa? Karena bisa saja putih menggerakkan benteng ke H3 untuk menambah serangan di sayap raja hitam. Karena memang sepanjang permainan ini, orientasi penyerangan putih adalah sayap raja hitam kan? Pasti ada sesuatu di balik mundurnya benteng. Baiklah, A4 oleh hitam, raja ke A1 masih melakukan gerakan yang tidak terlalu ambisius, namun ada gunanya, yaitu bersembunyi dan melindungi gajah. Oh ya, dalam posisi ini kalian bisa lihat seberapa aktif perwira putih, ya kan? Dibandingkan dengan perwira hitam. Semua perwira putih mempunyai tujuan yang jelas, sedangkan perwira hitam masih sulit dalam pengembangan perwiranya. Seperti gajah belum berkembang, kuda sulit bergerak, benteng terjebak di pojok, dan ancaman diagonal para perwira putih adalah kerugian bagi hitam ya. Lalu kemudian benteng ke G7,
Dan dibalas pion E4, gerakan yang sangat bagus membuka jalur serangan. Karena semua perwira sudah berkembang dan hitam mengalami masalah dalam mengembangkan perwiranya, dibalas pion F4, menolak pertukaran pion. C5, lebih dalam membuka serangan. Menteri E7, dan benteng ke C1. Ya, benteng ke C1. Inilah alasan kenapa benteng mundur tadi. Dikarenakan mengubah orientasi serangan dari sayap raja menjadi serangan sayap menteri. Dan tetap memberikan tekanan pada sayap raja. Ya, kedua sayap hitam sedang diancam. Ini adalah serangan yang sangat berbahaya menurutku. Jadi, kuda ke F6 melanjutkan pengembangan perwira. E5 memberikan tempo sekaligus serangan. Dimakan oleh hitam. Dan di sini putih tidak bisa memakan pion dengan pion, tapi menggerakkan benteng ke E1. Dan gerakan ini gerakan yang sangat bagus. Kenapa? Karena mungkin seperti ini. Karena lajur E sudah terbuka, dan jika pion D4 dimakan, menteri ke C4, dan jalur diagonal gajah menjadi sangat berbahaya. Iya, memang memerlukan banyak sekali pengorbanan, tapi putih mempunyai banyak variasi serangan yang akan diciptakan nantinya. Jadi, setelah benteng E1, hitam tidak makan pion D4, tapi melanjutkan ke E4. Ini adalah gerakan yang cukup sia-sia dan dimakan oleh gajah, dan kuda tidak dapat balas memakannya karena masih menjadi pelindung lajur diagonal. Menteri ke F8 menghindari lajur E yang sedang dikuasai benteng. D5 oleh putih, gerakan yang terlihat pasif tapi sangat berguna. Memang apa tujuannya? Yaitu membuka jalur diagonal gajah yang dari awal masih tertutup rapat. Setelah itu, pion makan dan mengancam gajah. Gajah mundur ke D3, gajah ke G4, dan barulah di gerakan ini, gerakan ke-31, Stockfish baru bisa mengembangkan semua perwiranya. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Kemudian putih menggerakkan pion ke F3 mengancam gajah. Lihatlah, pion yang berani ini tanpa perlindungan menyerang gajah. Dan gajah pun mundur ke D7. Wow. Kenapa? Karena pion ini beracun. Karena jika gajah makan pion, maka benteng ke F1. Setelah itu, gajah bisa ke E4 atau G4. Itu semua sama saja. Semua perwira hitam terpaku. Maka dari itu, gajah ke D7. Menteri ke C3 menambah tekanan pada lajur diagonal. Kuda H5, benteng ke E5, C6 melindungi pion. Benteng E1 memperkuat serangan benteng. Kuda kembali ke F6 dan menteri ke D4 menghindari tempo serangan dari pion di peta B4 nantinya. Pion makan pion. Di sini putih kehilangan banyak sekali pion. Tapi putih tidak menghiraukannya dan lebih memilih gerakan yang sangat brilian, yaitu gajah ke B1. Mencoba menemukan variasi serangan yang baru, yaitu A2. Serangan yang sangat mematikan karena kedua gajah akan memotong jalur diagonal papan dengan sempurna. Dan gajah ke C6 melindungi pion yang akan menjadi target selanjutnya. Benteng ke E6 menyerang kuda yang lemah. Dan benteng ke F7, ini adalah gerakan yang rumit, yang mana bertujuan untuk menyerahkan kuda, dan hitam berharap akan lepas dari semua pakuan yang ada. Misalnya, benteng makan kuda, dibalas benteng makan, dimakan oleh menteri, dan menteri makan, dan dimakan kembali oleh gajah. Di sini hitam memang kalah perwira, tapi setidaknya hitam lega, karena tidak ada yang terpaku lagi, dan hitam akan menang jumlah pion. Tapi Alpha Zero tidak tertarik dengan itu, dan Alpha memilih menggerakkan benteng ke G1. Alpha tidak terburu-buru untuk menyelesaikan pertandingan. Karena kuda tidak bisa kemana-mana, jika kuda pergi, maka akan diskakmat di peta H8. Maka dari itu, setelah benteng ke G1, menteri ke G7, dan di sini putih tidak memakan kudanya dan lebih memilih makan pion F4 dengan menteri, dan perlahan-lahan mengurangi jumlah pion hitam.
Benteng ke E8 mencoba pertukaran benteng dan alfa menolaknya dengan benteng ke D6. Dan gerakan yang bagus oleh Stockfish yaitu kuda D7, mencoba menyerang pion dan bertukar menteri. Tapi di sini lagi-lagi alfa menolaknya dengan menteri ke C1, mengamankan pionnya. Lalu benteng ke F6 melindungi menteri, dan di sini banyak sekali yang terpaku. Dan pion F4, menteri E7 menghindari pakuan, dan di sini alfa bisa saja memakan benteng menggunakan gajahnya dan mendapatkan keuntungan perwira. Tapi alfa tidak menginginkan gajahnya yang berharga hilang, jadi alfa menggunakan bentengnya untuk memakan benteng. Kedua gajah ini memang sangat berharga. Kemudian kuda makan benteng dan F5, pion yang pemberani. Di sini pion tidak dapat dimakan menggunakan pion karena sedang terpaku oleh benteng. Menteri ke E3 mencoba pertukaran menteri. Dan alfa tidak keberatan dengan pertukaran menteri ini. Tapi sebelum itu alfa memilih memakan pion G6 dengan tempo. Karena setelah menteri makan menteri, alfa makan pion H7 dengan skak dan mendapatkan tempo lebih. Jadi raja ke F7, barulah benteng makan menteri. Di sini hitam menerima banyak ancaman, yaitu benteng ke F1 untuk pakuan dan juga promosi menteri, sehingga benteng tidak bisa meninggalkan lajur 8. Jadi hitam mau tidak mau harus merelakan kudanya, yaitu kuda makan pion, dan dibalas gajah makan kuda, dan dari sini kita bisa menebak siapa pemenangnya, bukan? Karena terlihat jelas hitam kalah perwira dan kalah posisi. Jadi, jika ingin berhenti melihat video ini silahkan, karena hanya akan berisi ending selanjutnya ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui ending yang diciptakan AlphaZero, silahkan untuk tetap menontonnya, dan mari kita lanjutkan. Setelah gajah makan kuda, benteng E3, benteng D1, raja ke E8, raja ke A2, melindungi pion karena gajah harus pergi dan membantu serangan, gajah ke D7, gajah ke D4, dan di sini gajah sudah bebas mengancam benteng karena pion sudah terjaga ya. Benteng ke H3 mengancam gajah, gajah kembali ke C2, gajah ke E6, benteng E1 memaku gajah, raja D7 menghindar sekaligus melindungi gajah, raja ke B2 memaksimalkan tempo melindungi gajah dari ancaman benteng, benteng ke F3, benteng ke E5, benteng ke G3, benteng E3 menukar benteng, benteng ke G2 menolak, raja C3 bertujuan untuk menyerang sayap menteri, benteng ke G4 mengancam gajah, benteng F3 manuver yang cantik untuk menggantikan raja melindungi gajah, raja E8, benteng F2 memulai manuver, benteng G3 skak, raja B4 memulai serangan, benteng ke G4 mengancam gajah kembali, dan benteng ke D2 melindungi gajah. Gajah ke D7 melindungi pion, raja ke A5, benteng ke F4, gajah ke E5, benteng F3, benteng D3, benteng F2, gajah D1, gajah ke C6, dan raja ke B6. Dalam posisi ini, Stockfish menyerah karena gajahnya terpaku untuk melindungi kedua pion, dan sedangkan benteng harus berhadapan dengan 3 perwira, yang mana kemungkinannya adalah sangat kecil untuk memenangkan pertandingannya itu. Dan baiklah, itulah tadi ulasan pertandingan dari Google DeepMind atau AlphaZero melawan Stockfish. Semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran dari ulasan ini ya. Dan hari ini tidak ada puzzle, mohon maaf. Baiklah, sekian dan terima kasih sudah menonton.